Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliana. Jumpa lagi dengan saya. Dalam video ini saya akan mereview film yang berjudul Jembatan Pensil yang disutradarai oleh Hasto Broto. Film ini berdurasi sekitar 1 jam 33 menit 51 detik. 5 anak sekolah dasar bernama Inal, Asta, Nia, Yanti, dan Ondeng berjuang mencari pendidikan dari guru mereka di sebuah sekolah gratis. Inal dan Ondeng sama-sama memiliki kekurangan fisik dan mental. Inal adalah anak tunanetra, sedangkan Ondeng terbelakang secara mental. Keterbatasan yang mereka miliki tak pernah sedikit pun melunturkan niat mereka mencari pendidikan. Ondeng dengan cacat mentalnya punya bakat menggambar sketsa. Kemampuan ini rutin ia lakukan untuk mengisi hari-harinya. Seluruh peristiwa hidup ia abadikan lewat sketsa, termasuk kehidupan ayahnya yang bekerja sebagai nelayan, dan juga jembatan rapuh yang biasa mereka lewati saat bersekolah. Suatu hari, jembatan rapuh itu akhirnya rubuh saat keempatnya melintas. Musibah ini tak lantas mematahkan semangat mereka bersekolah. Mereka bercita-cita membangun kembali jembatan yang setiap hari mereka lalui itu. Dalam film ini berawal dengan kurangnya pengajar, sehingga membuat satu-satunya guru yang ada mulai merasa perlu adanya pengganti dirinya, yang sudah tua dan renta. Beruntung sekali dia memiliki anak yang bersekolah di Jakarta dan akan datang untuk menggantikan dirinya. Suatu hari, terdapat 5 sahabat bernama Ondeng, Nia, Yanti, Aska, dan Inal yang sedang bermain bersama. Namun, Ondeng memiliki keterbelakangan mental dan Inal mengalami kebutaan. Setiap pagi, seluruh sahabat berkumpul di dekat jembatan untuk menyeberang. Ketika sekolah, Pak Guru mengumumkan bahwa akan ada putrinya yang sudah menyelesaikan pendidikan di Jakarta dan akan mengajar di sana. Putrinya bernama Ibu Aida. Muridnya itu merespon dengan senang, terutama Ondeng. Dia sangat berantusias. Seperti perahu bapaknya Ondeng, Pak Guru. Perahu bapak, Pak Guru. Iya, Ondeng. Kapal peri itu kapal laut. Seperti perahu yang besar. Bisa mengangkut penumpang ratusan. Wah, kapal laut. Kapal besar. Kapal laut. Kapal laut. Kapal besar. Namun, seorang anak yang bernama Atar menjahili dan mengejeknya. Dan temannya Ondeng yang bernama Aska membelanya. Namun Atar tetap mengejeknya dan mengatakan kepada Ondeng, meskipun ada guru baru, ia tidak akan pintar. Dan Atar pun mengatakan, pikirannya terbelakang, tidak maju-maju. Nilai MTK saja 2. Sudah. Atar, tidak boleh itu mengejek kawanmu seperti itu. Pak Guru pun mengatakan meskipun Ondeng tidak pandai matematika, namun ia pandai membuat sketsa. Dalam perjalanan pulang tersebut, Aida baru saja sampai Muna. Tas yang dia pegang terjatuh. Aida bertemu dengan Pamone, ayahnya Ondeng. Dalam pertemuan itu, Aida menjadi kenal dengan Gading dan Ondeng. Bu Guru. Bu Guru. Dari perjalanan pulang ke rumah tersebut, Ondeng tanpa sengaja mulai mengenalkan pada Aida
persahabatan Ondeng dengan keempat sahabatnya. Ondeng yang setia menunggu teman-temannya datang menyeberangi jembatan yang mulai rapuh tersebut. Perjalanan ke sekolah Ondeng dan teman-temannya menempuh perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan ke sekolah yang ditempuh oleh anak-anak sangat sulit. Harus melewati sungai, gunung, dan pesisir pantai. Belum lagi kondisi perekonomian masing-masing anak yang berbeda-beda. Membuat sekolah adalah hal yang tidak mudah bagi mereka. Ondeng merasa terpukul ketika harus kehilangan ayahnya yang mendapat musibah saat melaut. Gading nelayan muda yang selalu bersama ayah Ondeng merasa senasib dengan Ondeng. Dan Gading pun berjanji untuk menjadi pengganti ayah Ondeng. Ondeng sendiri. Ondeng sendiri. Kamu tidak sendirian, Deng. Masih ada kakak di sini. Kak Gading berjanji akan menjaga dan melindungi Ondeng. Ketika akhirnya jembatan itu rubuh pada saat teman-teman Ondeng menyeberang, tidak membuat semangat mereka pupus. Gading membantu mereka untuk menyeberanginya dengan menggendong mereka satu persatu. Sementara Ondeng terus memvisualisasikan cita-cita untuk membangun jembatan buat teman-temannya. Ondeng selalu menabungkan uang jajannya demi merealisasikan cita-citanya tersebut. Aida dengan bantuan Gading mengajak anak didiknya belajar dari alam. Anak-anak yang sudah terbiasa dekat dengan alam di wilayahnya sangat menikmati pengalaman tersebut. Dalam cerita ini, Gading dikenal sebagai orang yang berpengetahuan tinggi, sehingga dapat mengajarkan dan berbagi ilmunya kepada anak-anak didik di sekolah Tawoe. Pesan moral dari film ini adalah semua orang mempunyai impian dan cita-cita, tidak terkecuali orang yang mempunyai keterbelakangan mental, bisu, buta, tuli, dan lain-lain. Film Jembatan Pensil ini mengajarkan kepada kita untuk menghargai cita-cita dan impian semua orang, tidak peduli dengan perbedaan kulit, ras, agama, atau apapun itu. Dan film ini mengajarkan tentang begitu berharganya pendidikan. Maka kita jangan bermalas-malasan untuk mencari ilmu, karena di luar sana masih banyak anak-anak yang ingin bersekolah, namun tidak tersalurkan atas alasan tidak mempunyai biaya. Siapa yang mau mulai duluan? Aska Bu Guru. Dengan pensil ini Aska ingin sekali jadi presiden. Yanti akan jadi dokter. Nia Bu Guru, dengan pensil ini Nia ingin sekali dapat beasiswa. Inal akan membanggakan ibu. Ondeng Bu Guru. Pensil. Pensil. Jembatan pensil. Jembatan pensil. Ondeng akan membangun jembatan pensil. Ketakutan dan pikiran Ondeng yang memiliki keterbelakangan mental ini teringat ayahnya yang meninggal di laut membuatnya lepas kendali, sehingga dia berlari mengejar ayahnya ke laut
tanpa memikirkan bahaya yang akan dia hadapi. Ondeng pun tenggelam tanpa bisa diselamatkan. Teman-temannya pun merasa kehilangan dengan sosok Ondeng yang ceria dan selalu membantu temannya.